Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lover, salam koceh. Maaf ada kanu ya sponsor. Itu tuang tandang orang kerja nggak apa-apa. Tadi katanya mau saya suruh berhenti bentar lagi mas, jawabnya gitu. Oke, kali ini saya jangan lupa bahagia dulu ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Kita alhamdulillah hari ini saya bisa membuat vlog sehat dengan keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya berada di kantor Duta Koi 2 dan ini saya akan mencurhatkan ya, menyambatkan bahwasanya kolam filter ini ada 3 yang retak. Maksudnya 2 kolam, tapi yang retaknya itu ada 3. Kita sambil jalan aja, ayo. Jadi ini dulu itu sebenarnya tukangnya sudah saya kasih tahu, Pak, ini tolong dikasih slope. Slope itu apa sih? Sabuk lah bahasa di desa, bahasa ning desa itu sabuk. Jadi ketika tembok setelah 1 meter itu dikasih slope atau sabuk cor-coran gitu loh, dikasih besi. Terus katanya tukang filter itu loh, gini jawabnya, Mas ini kan kolamnya cetek. Cetek itu apa? Dangkal. Cuma paling airnya cuma 80 cm. Ini nggak perlu dikasih slope atau sabuk. Terus tukangnya ngengkel gitu. Nah, ya wes gak apa-apa wes. Cuma dikasih kawat besi, jadi di antara batako, jadi batako atau bata, terus di dalamnya sebelum dilepo ya apa ya, pokoknya dilepo lah, terus dikasih besi ukuran 6 mili, baru dikasih batako lagi, gitu. Dan saya itu sebenarnya minta diselup, tapi nggak mau, tukangnya bukan nggak mau sih, jawabnya gitulah, nggak apa-apa ini. Airnya dikit nggak kuat, kolamnya nggak besar gitu kan. Kolam cuma 2 kali 4 gitu ya. 2 kali 4 kolam utamanya, chambernya 1 kali 4. Lah setelah ini sudah sekitar 1 bulan running, ternyata ini bener, ini retak ini, coba disut ya. Ini retak, kelihatan kan di kamera ya, retak. Sebelahnya ini juga retak. Nah terus ini sampai ke bawah Rek. Terus retak, nah ini akhirnya ngembes, airnya ini keluar lah pokoknya airnya sini. Ini sangat susah ya nanti pengerjaannya, sangat apa ya nanti. Ini riskan, sulit ini sulit untuk ditempel. Tadi saya minta solusi, mau didedel lagi terus dikasih slope atau gimana, saya nanti nggak tahu lah nanti solusinya seperti apa. Ada lagi di sana itu yang agak keras di sana, agak keluarnya banter. Ini retak kolam ini, terus kolam ini juga retak. Ini, oh, ini kemarin juga retak. Ini retak terus sampai ke bawah ya, bukan hanya retak di luarnya aja. Ini di bawah juga retak ya. Ini yang ada satu yang banter milinya. Oh ini Bu Bos tadi ngopi sama Bu Bos ini ya. Ini istri saya tadi ikut ya, sering saya ajak ikut jalan-jalan ngopi ngopinya nggak usah mahal-mahal, ngopinya di sawah ya. Kesini bisa ya Mas kameramen ya, agak lunyu, hati-hati. Ini ya, ini letaknya rodok banter mili nih ya, bisa disutkan ya. Ini sampai ke bawah lah ini, nah itu rembesannya terus itu sampai ada lumutnya ini. Ini padahal baru running 1 bulan, ya, 1 bulan running. Maksud saya yang ingin saya sampaikan itu, makanya itu ya, kolam koi itu sangat mahal ya biayanya, bukan seperti kolam di sawah lele misalkan, atau kolam atau buat tembok pagar gitu, sangat berbeda ya biayanya. Mungkin kalau ini diukur tembok misalkan ini 3 kali 4, kalau bikin pagar itu biayanya hanya 5 juta. Ini karena bikin kolam koi ada paralon, ada besi, ada, ini biayanya 3 kali lipat, bahkan bisa 4 kali lipat ya. Memang dari tenaganya berlipat, dari bahannya juga berlipat. Itu memang kolam koi agak ribet dan mahal ya biayanya. Nah
ini nanggung ya seperti ini. Jangan sampai kawan-kawan kalau punya kolam, bikin kolam koi, jangan sampai tidak di slope atau tidak dicor. Jadi ada dua pilihan. Kalau yang bawah lantai itu pasti dicor. Ini dulu dicor setebal 20 cm lantainya. Lantai 20 cm, baru dikasih tembok kanan kirinya gitu ya. Kelilingnya baru ditembok. Nah, temboknya ini juga harus minimal disabuk. Sabuk ini apa ya? Slope lah bahasanya. Bahasa di pertukangan slope atau dikasih sabuk besi dicor gitulah ya. Mungkin nanti browsing, saya kurang tahu kalau bahasa Indonesia ini sabuk di tembok itu bahasa Indonesia ini apa. Itu nanti kalau tidak dikasih itu kalau sudah kejadian seperti ini, alah wes repot dewe, repot nanti akan malah ini sulit. Jadi meskipun nanti didedel, dibongkar, ditempel lagi, belum tentu ini tidak bocor karena air itu sangat kuat ya. Guncangan air, gerojokan air kelihatannya sepele, tapi itu nyatanya sangat kuat dan temboknya bisa getar dan bengkak gitu. Makanya kalau bikin kolam koi, pastikan di slope, dicor biar tidak nanti 2 kali kerja atau malah 3 kali kerja. Kalau seperti ini sangat ya, bikin gak marem lah ya, kerjaannya gak marem. Sebenarnya ini bagus sih, sistem filterisasinya saya puas. Karena apa puas? Karena ini sangat jernih, airnya sangat jernih. Airnya ini sudah ada ikannya ya, itu airnya sangat jernih. Dan yo filternya bagus lah. Filterisasi bagus, kolamnya bisa jernih dan gitu aja. Cuman ini kelemahannya itu tadi ya, ternyata saya getun ini apa? Menyesal tidak di slope. Kalau di slope ternyata retak tenanan. Karena di kolam koi ya, filter yang di rumah, di Duta Koi 1 itu dulu ya kedalamannya cuma 1 meter. Tapi itu disabuk 2 kali, paling bawah dan paling atas itu juga sudah disabuk. Itu sampai sekarang tidak retak dan tidak ya aman tidak retak. Sudah berjalan 3 tahun, 2,5 lah. Sampai sekarang aman, tidak bocor, tidak retak gitu ya, tidak ada bentet gitu. Itu karena di slope. Ini saya, tapi kalau filterisasinya ini saya puas. Cuman itu tadi ya, tidak getun atau menyesalnya tidak disabuk, itu aja kurangnya. Meskipun dikasih besi ya, tiap batako terus dikasih besi, terus baru setelah dikasih besi baru dikasih batako lagi. Tapi nyatanya tetap bentet ya. Dan juga kekurangan kolam ini tidak ada kurasan, atau ketika ingin menguras sambil jalan, ketika ingin menguras itu harus mengurasnya dengan pompa, jadi nggak ada kurasannya. Jadi di sini itu harus dipompa, terus diarahkan keluar gitu ya. Karena di kolam utama nggak ada bocoran atau tempat untuk menguras ya. Nah itu ini kekurangan kolam filter ini. Artinya kalau suatu saat kita buat, jadi harus ada untuk pembuangan atau kurasan dari kolam utama langsung keluar gitu. Mungkin di sini dikasih paralon keluar atau di sana ya. Jadi mudah untuk ini ikannya, karena di sini kan seller ya, kita jualan. Ini hanya untuk penampungan, bukan untuk pembesaran. Jadi pasti setelah ikannya ganti, ikannya dipindah atau ikannya laku, airnya dikuras. Nah, ini kalau dikuras Pak, kalau tidak ada pembuangannya, harus hanya mengandalkan pompa, ini lama. Selain lama juga ribet, berarti beda kalau nanti ada pembuangannya, tinggal dicabut aja paralonnya, piponya, itu mudah. Ini kekurangannya itu. Jadi ini setelah jalan 1 bulan saya baru, ya ini pengalaman lah, artinya ini pengalaman menjadi guru terbaik nanti kan. Oh ini karena tidak di slope, akhirnya retak. Meskipun kedalaman air ini nggak pernah penuh ya, jangan salah. Ini airnya cuma mungkin 50 cm, 60 cm, belum sampai penuh. Nah ini kalau penuh, wah ini malah ambiar lagi nanti kolamnya ya.
Nah itu ya, itu mungkin pengalaman dari saya. Yang satu harus dislop atau disabuk, minimal disabuk, atau kalau lebih bagus lagi itu temboknya itu dicor. Tembok itu berupa adalah kawat berdiri atau besi-besi berdiri baru dicor dari bawah sampai atas, cor semua, itu juga bagus. Tapi kalau saya minimal disabuk aja sudah cukup ya, biar tidak retak gitu ya. Ini mengecewakan ya. Nengati bukan masalah uang ya, tapi kita masalah kepuasan ya. Mungkin biaya membenahi ini ya nggak seberapa ya, membenahi retak ini nggak seberapa. Cuman masalah kepuasan batin pasti beda ya. Kalau dari dulu meski ngeslop atau memberi sabuk itu lebih mahal, tapi kan kalau awet kuat kan kita juga puas, nggak masalah gitu ya. Kemudian apalagi yang kekurangannya seperti itu. Cuman kelebihannya ini banyak sebenarnya di sini. Settingan ini selain kolam filternya bagus, berfungsi bagus, terus ide dari tukang ini adalah ini dikasih air, jadi nggak pakai selang ya. Jadi langsung dari tandon atau dari apa ya, dari tandon lah, ini langsung menuju kolam. Nah ini langsung buka aja, langsung isi ya. Jadi ini bagus karena nggak ribet, nggak pakai selang gitu. Ini juga ide dari Pak tukang kolam, ini bagus. Terus ini setiap kolam dikasih aerator, dikasih keran aerator. Ya itu di bawah ini kalau dimatikan berarti airnya aerator atau gelombang udaranya mati ya. Jadi ini setiap kolam ada 5 kolam filter, ini ada settingan untuk aeratornya. Ini bagus. Sedangkan aeratornya kependem. Pipanya aerator di dalam ya nggak kelihatan. Ini juga bagus juga. Cuman kekurangannya itu tidak pakai slope, akhirnya retak, dan juga tidak ada kurasannya. Menurut saya itu karena kami sering menguras itu bikin ribet gitu ya. Harus pakai pompa gitu. Itu aja sih yang perlu saya koreksi. Mungkin teman-teman ini untuk sharing ya, berbagi pengalaman ya, biar tahu aja gitu ya. Dan mungkin satu lagi, pipanya kurang besar ya. Di tengah itu kan ada pipa sana, Mas. Ini kan kosong ini ya. Dan ini pipa hanya di tengah itu ya. Di tengah itu lah, itu ada 2 pipa. Lah ini besarnya kisaran kalau nggak salah ini 1,5 dim ya. Menurut saya ini besarnya minimal 2 dim ya. Kenapa? Karena ini kalau 1,5 dim, 1,5 inci itu nyedotnya banter sekali, ikan sering kesedot ya. Ya, ikan sering kesedot. Apalagi kalau pompanya besar itu ikan sering kesedot. Kalau bolongannya paralonnya cilik. Kalau saya lebih baik paralonnya agak besar, 2 dim gitu ya. Jumlahnya 2 atau 3, itu nanti hisapnya santai, jadi ikan nggak sering masuk. Ya di sini nggak pernah sih ikan masuk. Cuman kalau ikannya kecil itu ada yang kesedot gitu loh. Tapi kalau kemudian bisa saja dikasih filter atau dikasih penutup filter supaya tidak masuk ini ya, filternya itu ya, di tengah ini. Itu dia sedang tidak pasang, tak ambilkan ya, coba. Ini untuk filter biar ikan tidak masuk ya. Ini ya. Nah meskipun dikasih ini, tapi ya menurut saya lebih suka yang besar, supaya hisapannya itu santai gitu ya. Biar maksimal dan apa ya? Ini kan kadang ada kotoran di sini masuk. Nah, ini kalau kebuntu langsung bisa mampet. Nanti kalau yang besar kan kemungkinan untuk mampet lebih sedikit gitu loh. Ini kan cuma 1,5 dim, lebih baik 2 atau 2,5 dim gitulah ya. Itu yang saya alami di sini. Kalau yang lain ya lumayan lah ya, bagus, puas gitu aja. Oke. Itu saja yang kami sampaikan, yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami Duta Koi Story, itu juga channel kami untuk stok ya, untuk stok
update stok tiap hari. Itu kalau kameramennya nggak repot gitu ya update ya. Kalau pas mumet ya kadang juga diupdate gitu. Oke, sekian, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.